رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الدائم ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Muallimin, yang tua-tua tak disebut gelarnya, pun yang muda-muda tak disebut namanya. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pertama-tama marilah senantiasa kita mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah dan iradahnya juga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan. Kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini yang tentunya dalam rangka menunaikan salat subuh secara berjamaah dan sekaligus kajian majelis yang sudah dibiasakan diadakan dalam setiap Jumat, setiap Jumat di Masjid Muallimin. Dan alhamdulillah saat ini kami hadir di sini dan terima kasih atas para pengurus yang telah mewakili kami untuk mengundang kami untuk bersilaturahmi di sini. Dalam sebuah hadis yang menyatakan man ahabba ayyubsatu fi rizqi, siapa orang yang diinginkan diluaskan rezekinya, wa ayyansa'u fi athari, dan yang dipanjangkan umurnya, wa yansa'alahu fi athari, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Sila artinya menyambung. Kenapa disambung jika ada yang terputus? Tapi tidak terputus, masih tetap disambung. Disilah itu dipererat. Rahmi tali kasih sayang. Insyaallah mudah-mudahan apa-apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini senantiasa mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan sekaligus pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan pembelaan nanti di yaumil qiyamah, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di Jumat yang kedua di bulan Jumadil Awal di tahun 1447 Hijriah. Tema kita pada pagi hari ini tentang kaifiyat salat berjamaah. Yang disebut dengan salat berjamaah itu kalau ada orang yang mengikuti di belakangnya itu namanya berjamaah. Asal dari kata jamaah, yujami'u. Jamaah, perkumpulan bersama-sama, rame-rame. Alaikum bil jamaah, kata Rasul. Hendaknya kalian itu senantiasa selalu berjamaah. Dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang salat berjamaah itu di dalam surah An-Nisa ayat nomor 102. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Inilah dalil yang menjadi landasan salat berjamaah. Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta mereka, fa'aqamta lahumus shalah, hendak menunaikan salat meskipun dalam kondisi peperangan sekalipun. Fa'aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka hendaklah sebagian dari mereka itu mengikuti mereka. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita nak pengen sholat berjamaah, dari sebagian yang lain itu harus mengikuti
satu orang yang sebagai pemimpin atau ditunjuk sebagai imam. Maka hendaklah sebagian dari mereka itu berdiri faltakum ta'imah untuk menunaikan sholat bersama engkau. Ini dalil yang menunjukkan. Bahkan dalam kondisi peperangan pun ayat Al-Quran bahkan hadis menyatakan itu dianjurkan untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Kita ini kan kadang-kadang pergi nak berjamaah. Kalau baca pergi sekeluarga sama-sama, nak kesini sama-sama, nak pelesiran sama-sama, nak masuk surga sama-sama. Kalau bisa, jangan ada dewe-dewe. Ya. Jangan nak dewe-dewe, nak masuk surga dewe-dewe. Jangan, ajak keluarga kita, uang-uang yang kita sayangi. Dan keutamaannya itu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kita juga sudah tahu. Ani bin Umar dari Ibnu Umar telah bersabda Nabi SAW, Rasulullah SAW, salatul jamaah tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu pahalanya jauh lebih besar 27 derajat dibanding dengan salat dewean. Ya, salat berjamaah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna rajulan a'ma, sesungguhnya ada seseorang yang buta, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasul, aku ni dak kate yang pacak nuntun aku ke masjid. Pejuang buta ini ngomong sama Nabi. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuraffisalahu. Baca tak ya Rasul, aku ini tidak ada ke masjid dengan sebab tak kate uang yang nuntun aku. Minta keringanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebab apa? Dengan sebab dia buta, a'ma. Maka Nabi bersabda, fayusalli fi baitihi farakhasalah. Maka Nabi ngomong, ya sudah, salatlah di rumah kamu, ya silahkan salat di rumah kamu dengan sebab tidak kate yang nuntun. Ini wong buta pengen ke masjid tapi tidak kate yang nuntun. Sebab kalau wong buta tidak kate yang nuntun takut dia kaget salah masuk. Nak masuk ke masjid masuk ke tempat yang lain. Atau sesep dikit kaget dia jalannya salah jalan. Dan begitu amat sangat dianjurkannya sholat berjamaah itu. Ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad menekankan, mengultimatum an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, ia berkata, laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyah, kalau bukan dengan sebab perempuan-perempuan dan anak-anak, puji Nabi, yang kalau bukan dengan sebab perempuan-perempuan dan anak-anak, aqamtu sholatul isya, kami menunaikan sholat isya di masjid. Ya, kalau bukan dengan sebab perempuan dan anak-anak, mereka tidak ke masjid sholatnya. Sementara kami menunaikan sholat di masjid. Fityani yukharriquna ma fil buyuti binnar. Niscaya kata Nabi, aku perintahkan kepada pemuda-pemuda yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, yang ada di masjid ini untuk membakar rumah mereka. Kalau mereka tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi mengultimatum, mengkultuskan untuk membakar? Karena kebiasaan mereka di masa dahulu, kalau sudah ke rumah, tidak sholat ke masjid, tidak sholat, tidak semayang. Ya. Maka itu jadi Nabi, kalau bukan mandang perempuan-perempuan baik sama anak-anak, mereka tidak sholat ke masjid berjamaah, sementara kami sholat isya berjamaah, niscaya aku perintahkan kepada pemuda-pemuda yang kuat-kuat ini untuk membakar rumah mereka. Saking begitu di ultimatum
dikultuskan, dikhitab, begitu amat sangat dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid? Ikhtilaf ulama, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu fardu ain berdasarkan landasan yang tadi, hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Ada juga yang mengatakan, sebagian berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Kalau ada salah satu wakil dari keluarga di rumah itu sholat di masjid, maka akan terangkat dosa-dosa orang yang tidak sholat di masjid, telah terwakilkan. Ada juga yang mengatakan pendapatnya mubah. Mubah itu jais, nak dibuat boleh, tidak dibuat payung. Dan pendapat yang paling adil di dalam kitab Nailul Akhtar dan sepakat para ulama dari kalangan Madzhabul Arba'ah, terkhususnya Imam Syafi'i, bahwa pendapat yang paling adil adalah wahya sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah yang amat dikuatkan. Sebab tidak setiap uang itu dia baca sholatnya di masjid. Ya. Karena setiap zaman dia kadang-kadang berbeda masanya. Setiap zaman dia berbeda. Apalagi orang yang di tengah hidup pikuk, hidupnya di luar misalnya kan, tidak harus dia harus ke masjid. Nah, inilah pendapat yang paling adil, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunat yang dikuatkan. Ya, sunat yang dikuatkan. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam riwayat Al Imam Al Bukhari wa Muslim, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Ini keterangan dari Nabi. Salatlah kalian wahai manusia di rumah kalian masing-masing. Ini Nabi ngomong. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitih. Maka sesungguhnya terbaik tempat sholat bagi perempuan itu fi baitihi, di dalam rumahnya dewek. Illal maktubah. Tapi hadis ini belum titik Pak, masih ada komanya. Kecuali sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu tidak mengalahkan. Orang ngomongkan perempuan ini afdalnya hadis dari Nabi bahwa sholat di rumah. Betul, tapi belum dilanjutkan. Uji Nabi ngomong apa? Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi, karena sesungguhnya sebaik-baik salat perempuan itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang 5 waktu wajib. Artinya apa? Salat sunat. Salat sunat bagi perempuan itu afdalnya di rumah. Afdalnya di rumah. Tapi bukan berarti qobliyah, ba'diyah, bukan. Apa itu? Salat apa? Duha, tahajud, hajat, istikharah, dan lain sebagainya. Kalau qobliyah, ba'diyah, dia sepakat dalam salat maktubah, salat 5 waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajid. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu larang perempuan-perempuan kamu untuk menunaikan salat di masjid. Siapa perempuan? Istri, ibu, nenek, ponaan perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan. La tamna'u nisa'akum, jangan kamu larang begini Nabi. Wa buyutuhunna khairul lahun, meskipun bagi mereka itu sholat di rumah terlebih baik dari di masjid. Ya, kalau malah di rumah bela nyaman. Uji Nabi, jangan kamu larang. Kalau perempuan kamu nak sholat ke masjid, meskipun dia merasa nyaman, lebih baik sholat di rumah dia. Kenapa? Karena tentunya keutamaan sholat di masjid itu lebih besar daripada sholat di rumah. Meskipun di rumah dia merasa aman, nyaman, tentram, tapi tidak bisa mengalahkan pahalanya besar di masjid. Innama ya'muruna masajidallah. Sesungguhnya tempat-tempat di muka bumi yang paling mulia, yang paling Allah cintai itu adalah masjid-masjidnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita duduk ini, kita duduk niat i'tikaf. Selama kita duduk itu dicatat ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi cak mana Ustaz kita nak sholat ini di rumah apa di masjid? Ya, yang mana yang lebih afdal sholat di rumah apa di masjid? Afdalnya di masjid. Cuman mak mana kita di rumah kalau kita tidak dibuat. Ada keterangan hadis yang lain. Zayyinu buyutakum bis salatil jamaah wa qiraatil Qur'an. Sinari hiasi rumah tangga kalian dengan salat berjamaah dan bacaan Al-Quran. Artinya apa? Ada waktu sholat di rumah, ada waktu sholat di masjid. Supaya ngapa? Rumah kita tuh kecipratan barokah. Rumah kita tuh supaya tanzilur rahmah. Ya. Diturunkan ketenangan. Fa'anzalallahu sakinatan. Diturunkan Allah ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan turunnya rahmat dari Allah Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Misalnya nih, aku subuh jamaah belah sama rumah. Buat di rumah. Ya. Kalau kita full ke dalam di masjid ini, rumah, mana nasibnya rumah. Kalau kita tidak sinari dengan sholat berjamaah. Minimal sehari 1 kali. Ya, minimal 1 hari sekali. Jangan tidak dibuat sholat berjamaah. Karena itu juga berdasarkan hadis yang kami sebutkan tadi, dan juga berdasarkan ayat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Jadi kalau ada perempuan-perempuan nak sholat di masjid, jangan dilarang. Selagi itu tidak mendatangkan fitnah, maka silakan dia sholat di masjid. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, rawahu Abu Dawud. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa baik syarat ketentuan ketika kita nak menunaikan sholat berjamaah? Kalau makmum, yang pertama niat. Kalau imam, itu juga niat. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu harus dengan niatnya, dan segala pekerjaan itu dinilai dari apa yang diniatkan. Tidak kata niat, maka tidak sah salatnya. Puasa tidak kata niat, tidak sah puasanya. Haji umroh tidak berniat, tidak sah haji umrohnya. Zakat tidak berniat, tidak sah zakat. Karena niat yang lupa. Itu juga sholat. Niatnya mana? Itulah dalam fikih ada namanya qasad, ada namanya muqarana, ada namanya ta'yin. Menyatakan sholatnya, sholat fardu, fardunya fardu apa, sunnatnya sunat apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh. Usolli fardu subhi. Muqarrana, qarana yuqarinu, muqarrana dari Allah sampai bar menyelesaikan dengan niatnya tadi. Apa itu? Jumlahnya rakaatnya berapa? Apa 4, apa 3, apa 2. Ada yang namanya ta'yin. Ta'yin itu apa? Menyatakan adaan makmuman, imaman, qadaan. Ada adaan tunai, ada qadaan waktu yang pernah kita tinggal. Ya. Yang pernah kita tinggal itu namanya qada'. Kalau tunai sekarang kontan, itu harus ditetapkan. Ya, cuman bedanya niat. Kalau Imam Syafi'i, jatuhnya niat itu inda takbiratul ihram. Allah masuk qasad muqarana ta'in dalam hatinya, digoreskan, dilintaskan. Kalau Imam Hambali sebelum dia takbir sudah niat. Cuman dengan usolli fardhu subuhi, itu lafaz wa talaffuzu sunnatun. Melepaskannya itu hukumnya sunnah untuk membantu niat di dalam hati. Sedangkan mahallul niyah fi qalbi, letak niat itu jatuhnya di dalam hati. Cuman yang membedakan, Imam Syafi'i begitu takbir langsung berbareng dengan niat. Imam Ahmad bin Hambal belum takbir sudah niat duluan. Sah. Yang penting jangan tidak berniat, Bapak Ibu sekalian. Pertama niat, ada niatnya apa? Makmuman. Ya, itu mengikut imam. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
Yang jelas seluruh makmum itu dia wajib mengikuti apa yang telah dilakukan oleh imam. Ini sepakat mazhabul arba'ah. 4 mazhab sepakat. Seluruh perbuatan imam, makmum wajib mengikutinya. Ini bunyi keterangan dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Rawahul Bukhari wa Muslim. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti segala perbuatannya. Idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir, baru kamu takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia raka'a, maka kamu rukuk dan selanjutnya. Jadi dari keterangan hadis inilah menunjukkan segala gerak-gerik imam makmum wajib mengikutinya. Bahkan dalam keterangan yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imam liyu'tamma bih. Ini lebih agak sedikit lagi ini apa? Agak sedikit kritis. Sesungguhnya perbuatan imam itu liyu'tamma bih. Sempurna diikutin seluruh gerak-geraknya. Jangankan yang wajib, yang sunat lagi harus dipeloki. Apa artinya? Kunut. Imam pakai kunut, makmum konsekuen harus melok kunut. Imam tidak pakai kunut, makmum tidak boleh nambah-nambah kunut. Ini konsekuen. Syarat mengikuti imam. Ini pesan Nabi. Ya. Liyu'tamma bih, kesempurnaan gerakan imam itu harus diikuti, kecuali kalau imam itu salahnya fatal. Sopir ini bakal masuk jurang, jangan pelok itu turun gitu. Kira-kira macam itu, Pak. Kita ini kan ini akal nih. Imam ini fatal, kesalahannya ngapu, Fatihahnya salah. Iya karena abudu, dia baca iya karena munu wa iya karena sta'id. Nak munu siapa? Iya karena nak munu. Iya karena abudu. Wa iya karena sta'in. Kalau dia Fatihah, la salata illa bi Fatihatil kitab, kata Rasul. Tidaklah sah salatnya kecuali dengan benarnya bacaan Fatihatul kitab. Nah, jadi seluruh gerak-geriknya tidak boleh kita tidak melok. Bukan masalah kunutnya, bukan. Kalau kunut Imam Hambali ambil jalur tengah dia tidak pakai kunut. Karena Nabi memang tidak pakai kunut asalnya. Imam Malik dia pakai kunut, Imam Hambali ketika terjadi perang. Baik itu juga Nabi. Ya bukan masalah kunutnya, bukan. Yang jadi masalah seluruh perbuatan imam makmum harus mengikuti. Itu titik, tidak pakai koma. Namanya konsekuen, kan lucu. Kalau ada imam tidak pakai kunut, imam nama Dawe, Allahumma hdini fi man hadait, tidak boleh. Itu tidak konsekuen, meskipun itu bukan rukun, itu sunat amaat. Tapi indah Syafi'iyah, ketika dia lupa, dianjurkan sujud sahwi. Ketika Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang, ya imam, di masanya, engkau memproklamirkan, mengajarkan pakai kunut, sementara gurumu Imam Malik tidak pakai kunut. Apa jawab Imam Syafi'i? Itulah cerdas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia menjawab, satu kali Nabi pernah melakukannya, itu artinya menjadi dalil seumur hidup ila yaumil qiyamah. Jadi, sampai dengan hari kiamat. Meskipun Nabi pernah melakukannya tidak disering, tapi itu menjadi rujukan bahwa dibolehkannya untuk membaca doa kunut di waktu subuh. Sebenarnya kunut itu tidak harus subuh. Apalagi terjadi peperangan. Kita tidak ada perang. Perang kita ini melawan hawa nafsu. Ego nih yang susah. Ego nih, anania. Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan masalah kunut atau tidaknya. Yang nggak pakai kunut silahkan, tidak. Yang pakai kunut juga sih silahkan. Maksudnya seluruh perbuatan imam makmum harus mengikutinya kalau dia nak berniat makmuman atau mengikut imam. Ini keterangan yang berikutnya.
Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir maka kamu takbir. Wala tukabbir hatta yukabbir, jangan kamu takbir sebelum dia takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia rukuk maka kamu rukuk. Wala tarka'u hatta yarka', jangan kamu rukuk ya sebelum dia rukuk. Wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjud, jangan kalau ketika dia sujud maka kamu sujud, janganlah kamu sujud kecuali kalau dia sudah sujud. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Bapak Ibu sekalian, disinilah hati-hatinya bagi makmum, jangan galak dia mendahului imam. Salah satunya. 2 kali gerak itu makmum mendahului imam, batallah sholat jamaah. 2 kali gerak perbuatan berturut-turut mutawaliyat. Makmum mendahului gerakan imam 2 kali berturut-turut, batal dalam dia berjamaah. Kalau dia batal berjamaah, berarti batal sholatnya. Iya, karena dia niat makmuman, kecuali dia mufaraqah, kecuali dia munfarid, keluar dari imam. Dan diancam oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'san himar. Jadi Nabi ngomong, innama yakhsha ahadukum, sesungguhnya apa kamu tidak takut kaget di hari kiamat, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, ketika dia bergerak lebih dahulu sebelum imam bergerak. Apa kata Nabi? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Ketika di hari kiamat kaget, dia dibangkitkan palanya seperti himar, keledai. Badannya badan manusia, tapi kepalanya kepala keledai. Ya, kepala keledai. Apa gawe wong ini? Galak nului imam. Jangan galak nului imam. Cuman imam juga jangan galak lambat niat. Baru nak rukuk lah ngomong duluan, Allahu Akbar, dia belum rukuk. Baru bergerak Allahu Akbar. Makmum ini kadang-kadang galak tak sabaran, langsung dia rukuk. Jadi imam ini memang nak bijaksana niat, nak tahu kondisi jamaah, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, sedang-sedang saja. Karena tidak setiap imam itu dia seluruhnya tua, ada juga yang muda. Itu juga sebaliknya. Imam itu memang nak bijak-bijak niat. An Anas qal, dari Anas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, inni imamukum tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil qu'ud wala bil insiraf. Rawahu Ahmad Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, sesungguhnya aku imam untuk kamu, maka janganlah kamu mendahului aku waktu aku rukuk, sujud, berdiri, duduk dan salam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ini syarat yang berikutnya bagi makmum. Dan syarat yang ketiga, dia memperhatikan gerak-gerik imam itu, Bapak Ibu sekalian. Dalam arti kata ini ketika dia berada di belakang imam. Itu juga keduanya yang di belakang imam itu dia harus standby, gerak-geriknya mengkhawatirkan jangan sampai ada perbuatan imam itu yang lupa. Nah, tugas makmum inilah mengingatkan. Ini tugas makmum yang mengingatkan. Kalau dia salahnya ayat, tidak perlu seluruhnya nak negur, cukup di belakang imam baik. Kecuali di belakang imam ini tidur kalau, maka dia boleh yang lain negur. Dan juga keduanya itu Bapak Ibu sekalian, tempatnya ya bisa ada tempatnya ya, gerak-geriknya yang sunnah dan yang wajibnya diperhatikan. Dan berikutnya kondisi berdirinya imam ketika dia sholat bersama laki-laki, 2 wong dia berada di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Dan ketika ada lagi yang maju, maka dia makmum itu mundur ke belakang. Ini ada riwayat.
An Jabir qala shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yaminih. Dari Jabir ia berkata bahwa aku sholat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yaminih. Aku berada di sebelah kanan beliau. Summa jaa Jabir bin Sakhrin faqama an yasarih. Kemudian datanglah juga dulurnya, adik-beradiknya. Jabir bin Sakhrin berdiri di sebelah kiri. Ada di kanan Nabi, ada di kiri Nabi. Faqama yasari. Fa'akhad bi'aidina jami'an. Kemudian Nabi mengambil kedua tangan kami. Nabi nyambut kedua tangan kami. Jami'an hatta aqamana khalfahu. Sehingga kami itu didirikan di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan isyarat, ini kondisinya macam ini. Ketika ini imam, ini makmum, dewean. Sahabat Nabi sholat di sebelah kanan Nabi, tiba-tiba ada sahabat yang lain di sebelah kiri Nabi. Dua jadi. Ini kalau dia kondisinya tempatnya yang tidak memungkinkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, itu imam di depan, ini di kanan, ini di kiri. Nabi memberikan isyarat, menarik kedua tangan kami supaya mundur ke belakang. Zep. Jadi, diambillah kesimpulan para ulama, ketika ada di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Jangan di sebelah kiri, ada imam. Duduklah di belakang, tegaklah berdiri di belakang imam an-khalfah, di belakang imam. Baru dia mundur ke belakang. Jadi Nabi itu mengajarkan yang model macam ini ditariknya ke belakang. Jadilah dia rata ke belakang, Bapak Ibu sekalian, dan dirapatkan. Antara duduknya tegaknya antara imam sama makmum itu minimal mata kaki. Dari mata kaki makmum sama imam harus di belakang imam, tidak boleh sejajar macam ini. Bingung ya mana imam nih? Terus sejajar macam ini, belakang minimal sehasta atau semata kaki. Menghilangkan keraguan-keraguan, mundur lagi ke belakang. Jadi kalau ada makmum, jangan diambil sebelah kiri, ambillah di bagian belakang. Nah ini kesimpulannya macam ini. Jadi dia tinggal mundur baik. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya makmum tidak galak mundur, imam yang maju. Nah ke depan. Majunya itu kaki diangkat tanpa, kakinya itu digeser, tanpa berturut-turut bergerak. Geser pelan, stop, geser pelan, 1, 2, cukup aja lah. Stop, baru berjalan. Jangan 1, 2, 3. Berturut-turut, batal. Dalam fikih Imam Syafi'i, 3 kali berturut-turut benda yang berat, batal. Apa benda yang berat? Kaki, pergelangan tangan, ya, kepala, badan. Kalau ini, jari-jari tidak. Bapak Ibu gatel, lagi sholat. Gawat benda macam ini, tidak batal. Nggak beribu-ribu kali tidak batal ya. Yang batal itu kalau di bagian yang berat, nah, ini nah baru batal. Nah, tapi kalau cak ini tidak, nah, jangan bagian yang berat, Bapak Ibu sekalian. Nah ini juga perlu kita ketahui. Itu dalam konteks dia bergerak berdirinya makmum dan juga imam tadi. Qala Rasulullah SAW, sudah ini tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alur rijalu qudamal ghilmani wan nisa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia pernah mengatur saf laki-laki dan saf perempuan. Ar-rijalu qidam. Yang lanang dulu di depan, al-ghilman baru anak-anak yang belum baligh di belakang, wan nisa di belakang lagi. Khalfal ghilman, berada di belakang imam. Jadi safnya itu yang tua-tua, yang anak-anak belum baligh, dan yang paling belakang adalah perempuan. Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik
Sab bagi laki-laki itu adalah sab yang pertama. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk sab itu adalah sab yang terakhir. Wa khairu sufufin nisa wa akhiruha wa syarruha wa awaluha. Dan sebaik-baik sab perempuan itu yang sab pertama, dan yang seburuk-buruk adalah sab yang di belakang. Wa akhiruha wa syarruha wa awaluha. Dan seburuk-buruknya bagi sab perempuan, salah terbalik. Dan seburuk-buruk bagi sab perempuan itu yang sab pertama, dan sebaik-baik sab bagi perempuan yang di belakang. Kenapa? Jangan sampai menyebabkan datangnya fitnah bagi kaum perempuan. Dan Bapak Ibu sekalian juga perlu diperhatikan, ketika sholat berjamaah itu ada anak kecil yang belum balik. Ya, anak kecil yang belum balik. Bukan belum balik, yang belum disunat, belum dikhitan. Itu jangan melok di barisan wong dewasa. Mazhab Imam Syafi'i ini, mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di situ dikiaskan sama ulama, anak yang belum dikhitan, dia menyimpan najis. Ketika dia melok barisan saf wong dewasa, itu sama dengan koto saf, memutus barisan saf. Dikiaskan dengan kejatuhan najis. Ya, kejatuhan najis. Jadi tidak boleh dibawa anak-anak ke masjid. Boleh. Kalau anak-anak sudah dikhitan, boleh bawa ke masjid. Anak yang belum dikhitan itu rentan, bukan tidak boleh. Boleh tapi dikondisikan. Jangan melok barisan sama wong-wong tua. Ini kita bahas mazhab Imam Syafi'i. Menurut ulama sepakat karena ketika dia melok barisan wong tua itu sama dengan memutus barisan saf. Sama dengan dikiaskan hukumnya kejatuhan najis. Apa hukumnya kejatuhan najis? Batal salat. Lagi salat, kayak cecek nyampak. Kita lagi salat, batal salatnya kita. Kejatuhan najis, bergeser, kalau bisa bergeser. Kalau pacak bergeser, cuma tidak pacak lagi bergeser. Aduh, sebelah kanan kiri misalnya. Hukumnya batal kita salat. Baik itu najis, buang. Kalau kejatuhan najis. Cak mana dengan Nabi kalau model macam itu, ketika dia sholat dinaikin cucunya Imam Hasan Hussein, ada kan ceritanya, sampai nak dihelai sama Sayyidina Ali, apa kata Nabi? Ya Ali, jangan kau ganggu permata hatiku, biar kelah dia. Anda jawab, Nabi ketika membawa cucunya Imam Hasan Hussein, dimendiamkan ketika dia sujud, naik ke puncak pundaknya. Satu, itu bukan di masjid. Karena rumah Nabi sebelahan sama masjid. Masjid Raudhah, kubur Nabi. Itu rumah, Pak. Bukan masjid, bukan itu. Jadi bukan masjid. Itu dipungkar, dipagar. Itu bukan masjid itu. Cuman kebenaran di masa itu rumah Nabi dekat masjid. Jadi dibuatlah pelebaran. Padahal itu bukan masjid. Dan Sayyidina Hasan Hussein, dia dikhitan ketika berumur 7 hari setelah lahirnya. Sayyidina Hasan Hussein. Ya. Jadi, kalau ada ngomong dalil, Nabi dulu dinaikkan, dibawa cucunya. Itu satu, dia di rumah, dinaik ke punggungnya. Kedua, cucu Nabi dikhitan waktu umur 7 hari setelah kelahirannya. Biar kita tahu. Ya. Nah, anak kita, cucu kita, berapa tahun belum dikhitan? Berapa tahun jadi khitan? Kadang-kadang udah SMP lagi, belum disunat. Belum disunat. Bagaimana hukumnya? Tidak ada sah salatnya. Karena dia masih nyimpen najis. Khalfah, kulit yang ada di bagian, helm, itu dia menyimpan najis. Dalam segi fikih. Dan disitulah dalam segi medis banyak bakterinya. Karena pernah ngisi ceramah di daerah Sukabangun, di hotel apa namanya itu. Jadi anak baru umur sebulan disunat ya. Kenapa dia disunat? Dia muka kata sambutannya, ternyata anak ini ketika dia lahir nangis terus, ada gangguan kelaminnya. Ada gangguan di kelaminnya, ada penyakit. Akhirnya dokter menyarankan dikhitan, disunat. Alhamdulillah dokter yang ngerti juga.
Setelah disunat, Pak, subhanallah sehat. Karena khitan itu bukan cuma sekedar sunnah Nabi SAW. Imam Syafi'i menghukumkan wajib bagi laki-laki dan perempuan untuk dikhitan. Maaf, ngapa banyak uang ada penyakit kelamin bagi perempuan? Penyakit-penyakit perempuan. Mungkin salah satu penyebabnya tidak dikhitan. Mungkin dari segi medis. Nabi mengajarkan khitan, apa manfaatnya? Satu, mengikuti sunnah Rasul SAW. Kedua, kebersihan. Ketiga, kesehatan. Keempat, kesucian. Kalau dia muslim suci, kalau orang non muslim tidak dapat suci, cuma dia dapat kebersihan, kesehatan. Ya. Kelima, nailul ladza, untuk mencapai kebahagiaan hubungan suami istri. Makanya wong-wong dan muslim yang nyari di sunat, apa tahu manfaatnya? Bersih, sehat, dan supaya mendapatkan kebahagiaan hubungan suami istri. Itu di khitan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau budak anak-anak sudah dikhitan, bolehlah dia dibawa ke masjid. Dan tentunya tetap dikondisikan, jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu sekalian. Ini masih agak panjang sebenarnya uraiannya. Jadi kita sudah lewat dari syuruh. Mungkin ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Tidak ada? Ya? Oh ya, silakan. Bagaimana hukumnya kalau makhluk itu tidak senang dengan imam? Oh ya, siap. Apalagi Pak Haji selain itu? Pertanyaannya? Ya, makhluk yang tidak senang dengan imamnya. Cuma itu ya pertanyaannya. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW telah bersabda, la yaqbalullahu sholata man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya yang makmumnya tidak senang sama imamnya. Makmumnya tidak ridho dengan imamnya. Makmumnya yang dongkol dengan imamnya. Allah tidak terima. Dongkol dari segi apa ini? Dongkolnya baik dari segi pribadi, atau karena ketidakcocokan dia selaku imam. Siapa yang tidak dosa? Wong yang tidak ridho tadi. Kalau seluruhnya wong tidak ridho, tidak dosa kalau. Ya, maka itu jadi imam itu jengok-jengok dulu wong nih senang tidak dengan aku kira-kira. Syarat jadi imam itu yang terakhir jamaatul ridho. Senang dia jadi imam. Kalau kira-kira imam makmumnya senang, silahkan dia jadi imam. Tapi sekiranya makmum ada yang merutuk, ada yang ngoceh, siapa yang tidak dosa? Wong yang ngoceh, yang merutuk, yang dia tidak senang, dia tidak dosa sholatnya. Meskipun dia sholat melok imam, tapi kalau dia sah itu, kalau dia sholatnya dewek-dewek baru sah. Tapi ketika dia terpaksa, kalau aku tidak ada melok, hilang pahala jamaah, itu misalnya dia paksakan dia masuk, layak baru sholat, kata Allah. Kata Nabi, tidak diterima sholatnya dengan sebab dia tidak senang dengan makmumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaannya? Cukup? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan merupakan pertemuan yang terakhir. InsyaAllah kita kelak semua akan dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Ini sebenarnya masih panjang pembahasannya masalah sholat berjamaah ya, cuman kita sudah ke dulu. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اهدنا هداية المهتدين، اللهم اهدنا هداية الصابرين، اللهم اهدنا هداية المتقين، اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين. اللهم ثبتنا بالإيمان، وثبتنا بالإسلام، وثبتنا بالتوحيد، وثبتنا بالاعتقاد، وثبتنا بالمعرفة، وثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا إلى دار الآخرة. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih sama-sama Pak. Lihat.